Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alifia Zahra 1915040112 akan menjelaskan pengertian gender. Kata gender telah digunakan di Amerika tahun 1960 sebagai bentuk secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Arti akademis dari kata gender dalam konteks peran sosial pria dan wanita kurang lebih berasal dari tahun 1945. Gerakan feminis tahun 1970-an kemudian mengembangkan dan mempopulerkan kata tersebut. Kata gender juga masih banyak digunakan sebagai pengganti dari kata seks atau jenis kelamin sebagai kategori biologi. Meskipun terdapat beberapa pihak yang berusaha mempertahankan perbedaan di antara keduanya. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Beberapa kebudayaan memiliki peran gender spesifik yang berbeda dari pria dan wanita, yang secara kolektif disebut sebagai gender ketiga, seperti golongan biksu di masyarakat Bugis di Sulawesi dan orang hijrah di Asia Selatan. Saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu gender dalam perspektif Al-Quran. Di dalam bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran tidak disebutkan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata al-azkar dan unsa dengan kata ar-rijal dan an-nisa yang bisa digunakan untuk merujuk pada laki-laki dan perempuan. Kata zakar disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Islam telah memberi aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Terdapat perbedaan dan persamaan yang tidak bisa dipandang sebagai adanya kesatuan atau ketidaksetaraan gender. Pembagian tersebut semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama pentingnya dalam upaya tercapainya kebahagiaan yang hakiki di bawah keridhaan Allah semata. Pada dasarnya, gender dalam perspektif Islam menganggap kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, yaitu sebagai hamba Allah. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 97 yang artinya adalah, dan sungguh kami mengetahui bahwa di dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka kerjakan. Sekian poin 2 dari saya, dan poin 3 akan dilanjutkan oleh Anissa Amalia Diva. Baiklah, saya Anissa Amalia Diva dengan NIM 191516040116. Saya akan menjelaskan mengenai gender dalam perspektif psikologi. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, serta karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Konsep psikologi mengenai gender didefinisikan sebagai gambaran suatu sifat, sikap, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan atas beberapa tipe, yaitu seperti maskulin dan feminim. Sandra Bem, dia adalah seorang tokoh sentral psikologi gender, mengelompokkan 4 klasifikasi, yaitu ada feminim, maskulin, androgini, dan tak terbedakan. Masing-masing klasifikasi memiliki pengaruh tersendiri terhadap diri individu. Nah, di dalam terbentuknya peran gender ada 2 teori. Yang pertama yaitu adalah teori biologis. Biologis antara laki-laki dan perempuan itu berbeda secara alami. Begitu pula dengan sifat gender maskulin dan feminim yang dibentuknya. Perbedaan gender ini menyebabkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu adalah teori kultural. Teori kultural ini menolak adanya teori biologis. Dia mengatakan bahwa sifat gender ini terbentuk oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi.